Mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Kamu harus mengikuti konsep kebangsaan kita, karena itu benarnya. Tinggal dijalankan, itu paripurna. Kok susah amat ya? Dengan Pancasilanya, gotong royongnya, Bhinneka Tunggal Ikanya. Setelah saham mayoritas Freeport kita ambil alih, kemudian kita ambil alih blok Rokan ini di Dumai, yang merupakan blok migas paling produktif dalam sejarah perminyakan Indonesia. Yang sudah dikelola perusahaan asing Caltex dan Chevron selama 97 tahun. Kita harapkan kehadiran Pancasila sebagai pembebas dari ketergantungan kita pada pihak asing. Freeport dan Blok Rokan hanyalah sedikit contoh dari semangat dan upaya kita untuk kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata, membangun ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional, berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Nah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gobokan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Sedikit cuplikan tadi, bisa kita simpulkan bahwa Pak Jokowi itu sudah menerapkan ajaran Pancasila gitu loh ya. Apanya yang melenceng Bu Mega gitu loh. Dengan semangat Pancasila, Pak Jokowi itu mengurangi ketergantungan negara Indonesia terhadap asing. Seperti kata Pak Jokowi tadi. Hal itu dibuktikan dengan pengembalian aset-aset yang dulu puluhan tahun dikuasai asing. Dikembalikan menjadi milik Indonesia. Tak hanya itu saja. Sejak dulu pertambangan kita hanya dijual mentah. Lah kini di era Pak Jokowi dilakukan hilirisasi yang dimana harus diolah di sini. Tenaga kerja ada di sini, pajak ada di sini. Dan itu juga salah satu perbedaan Pak Jokowi dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja ya, kita reaction bersama-sama video berikut ini. Mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa, bukan kita bikin versi-versi. Nah, kalau sekarang saya lihat pemimpin itu bikin versi, aneh. Lembaga yang ada aja udah dijalanin aja susah banget. Itulah saya bilang pada Pak Ganjar, ini Pak Mahfud tahu kemana dia. Nah, ya, awas lo ya, lo kalau buat jadi pemimpin, saya jadikan. Banyak yang bilang bukan ibu jadikan, ya terserah. Tapi saya bilang sama dia, saya jadikan karena apa? Kamu masuknya PDI Perjuangan. Kalau terserah, kalau mau independen, partai lain ya, bukan saya yang jadikan, gitu loh. Kamu harus mengikuti konsep kebangsaan kita, karena itu benarnya. Tinggal dijalankan, itu paripurna. Kok susah amat ya?
dengan Pancasilanya, gotong royongnya, Bhinneka Tunggal Ikanya. Kita patut bersyukur bahwa negara kita Indonesia tetap kokoh, terus stabil, terus bersatu padu, terus tumbuh ekonominya di tengah gempuran dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah dunia yang dilanda berbagai krisis, dalam geopolitik yang penuh ketegangan dan rivalitas. Kita harus selalu optimis karena kita punya Pancasila yang memandu arah bangsa, karena kita punya modal sosial dan modal budaya yang kokoh, karena kita punya sumber daya manusia dan kita punya sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, kita harus terus perkokoh kemandirian bangsa dan berdikari dalam ekonomi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia konsisten dengan politik bebas aktif, memperjuangkan kemerdekaan semua bangsa, termasuk kemerdekaan bangsa Palestina, dan memperjuangkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam politik internasional semakin kokoh. Kita telah menjadi pemimpin G20 yang berhasil, telah menjadi ketua ASEAN yang sukses, dan terus akan berkontribusi pada dunia, termasuk melalui World Water Forum yang baru saja kita selenggarakan. Keaktifan dalam dunia internasional tidak menyurutkan perjuangan kita untuk berdikari dalam bidang ekonomi. Kita terus perjuangkan kemandirian ekonomi, termasuk melalui industrialisasi di dalam negeri dan melalui hilirisasi di berbagai sektor. Kita harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Kita juga harus aktif mengambil alih kembali aset-aset strategis bangsa. Kita kelola dan manfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Blok Rokan di Riau ini, tempat yang kita pakai untuk upacara peringatan hari lahir Pancasila. Setelah saham mayoritas Freeport kita ambil alih, kemudian kita ambil alih Blok Rokan ini di Dumai, yang merupakan blok migas paling produktif dalam sejarah perminyakan Indonesia. Yang sudah dikelola perusahaan asing Caltex dan Chevron selama 97 tahun. Kita harapkan kehadiran Pancasila sebagai pembebas dari ketergantungan kita pada pihak asing. Dan pagi tadi saya mendapatkan laporan dari Dirut Pertamina bahwa produksi di Blok Rokan sudah mencapai 162.000 barel per hari. Ini lebih tinggi dari saat dikelola oleh Caltex maupun Chevron. Dan merupakan 25% dari seluruh produksi nasional Indonesia. Jadi Blok Rokan ini adalah blok paling besar. Freeport dan Blok Rokan hanyalah sedikit contoh dari semangat dan upaya kita untuk kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata, membangun ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional, berdiri di atas kekuatan kita sendiri.